Xavier, main yuk. Xavier, Xavier. Lo ngapain bengong gitu? Halo, gue manusia loh, bukan pajangan toko. Maaf, saya sedang tidak fokus. Lo baik-baik aja kan? Hati saya sedang tidak baik-baik saja. Apaan sih? Gue kelihatan aneh ya? Oh, piyama. Baru inget, ini kan yang lo beli waktu kita fitting baju gala. Kenapa? Nggak cocok ya? Tidak, sama sekali tidak. Berhenti natap gue kayak gitu. Apa gue cantik? Astaga, tekupnya kenceng banget. Mukanya juga merah pol. Salah lo sih beliin gue piyama ini. Jadi lo sendiri kan yang repot. Seru juga jahilin dia. Woi, Xavier! Makanya, jangan coba-coba pancing saya. Sekarang jadi kamu kan yang rugi. Rugi kalau sampai kejadian. Tapi nggak akan kejadian tuh. Dasar homo mesum. Jika hubungan ini terus seperti ini, Davina yang akan rugi. Saat perutnya makin besar, semua orang pasti akan mulai mencemoohnya. Halo, tolong hubungi toko perhiasan ternama di kota ini. Saya ingin mereka datang ke kantor hari ini. Baik, Tuan Xavier. Suatu kehormatan bagi kami, Tuan Xavier, karena telah memanggil kami secara langsung. Perhiasan seperti apa yang Anda inginkan? Saya ingin dibuatkan sepasang cincin, dan untuk cincin pasangan saya, desainnya harus sederhana, tapi elegan. Pastikan menggunakan berlian terbaik yang kalian miliki. Baik, Tuan. Kami sudah menyiapkan beberapa contoh yang mungkin sesuai dengan kriteria Anda. Ini, buat seperti ini, tapi tambahkan inisial X dan D di kedua cincin. Baik, Tuan. Semua sudah saya catat. Pesanan Anda akan selesai sekitar 2 minggu. Setelah selesai, saya akan mengantarkannya langsung ke kantor ini. Tidak perlu terburu-buru, saya ingin hasilnya sempurna. Tentu saja, Tuan. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami pamit. Maaf Tuan jika saya lancang bertanya, apakah Anda berencana melamar Nona Davina? Ya, setelah cincin itu selesai, saya akan melamarnya. Selamat Tuan, saya turut berbahagia mendengarnya. Terima kasih. Tunggu saya, Davina. Saya ingin semuanya resmi agar tak ada lagi yang bisa menyakiti kamu. Cincin ini sudah terlalu lama disimpan di laci. Kalau saja waktu itu gue nggak ambruk, mungkin sekarang cincin ini sudah melingkar di jari manis Davina. Saya harus melamar Davina secepatnya. Tapi gimana caranya? Kalau gue pakai cara formal atau klasik, Davina pasti nggak suka. Dia tipe yang spontan. Tapi gue bahkan nggak tahu hal kayak apa yang bisa bikin dia terkesan. Gue baru sadar, selama ini gue belum benar-benar mengenal Davina. Hal kecil aja, kayak apa yang dia suka dan enggak, gue belum tahu sepenuhnya. Baiklah, gue bakal cari tahu. Gue mau lamaran ini jadi salah satu momen paling spesial di hidupnya. Lo beneran mau mulai kerja lagi hari ini? Iya, Davina. Lo nggak bohong kan sama gue? Jangan bilang lo maksa padahal belum pulih total. Enggak, Davina. Saya nggak bohong. Tapi gue tetap aja khawatir. WFH aja gimana? Kan bisa. Nggak bisa, Vin. Kali ini saya harus ke kantor langsung. Saya sudah benar-benar pulih. Dokter Kenzo juga sudah periksa dan kasih izin. Iya kan, dok? Iya, Vin. Tenang aja. Xavier sudah pulih kembali. Tapi gue tetap nggak tenang, sumpah. Gimana kalau gini aja? Gue izinin lo kerja, tapi ada syaratnya. Kita harus video callan selama lo di kantor. Gue cuman mau lihat lo aman, itu aja kok. Kenapa kamu tidak ikut saja ke kantor? Bukannya itu lebih mudah? Iya juga ya. Semenjak hamil, gue kayaknya jadi lemot banget deh. Oke, gue ikut. Tapi lo jangan tinggalin gue ya. Gue siap-siap dulu. Kenapa juga tadi gue kasih ide itu?
Sudahlah, terima saja nasib lo. Lagian kalau Davina tenang, itu juga baik buat bayinya. Iya, gue tahu. Oh iya, jangan lupa minum vitamin yang gue kasih. Lo mulai ketularan bawelnya Davina ya? Itu demi kebaikan lo. Masa lo nggak mau nemenin anak lo sampai kuliah, kerja, terus nikah? Selama bareng Davina, gue mau. Dasar budak cinta. Belum ada perkembangan antara lo sama Yolanda. Belum. Gue masih nggak berani nyamperin dia. Gue punya rencana sih, tapi belum yakin bakal berhasil. Jadi cowok jangan kebanyakan mikir, Ken. Apapun yang lo pikirin, coba aja. Kalau gagal, ya cari jalan lain. Simple. Iya juga sih. Tuan, para karyawan, mereka menunggu di lobi untuk menyambut kedatangan Anda. Saya sudah mencoba melarang, tapi mereka bersikeras ingin bertemu langsung. Katanya mereka ikut senang mendengar Tuan sudah pulih dan ingin merayakannya sedikit. Tidak apa-apa. Kebetulan ada hal yang memang ingin saya sampaikan pada mereka. Baik, Tuan. Selamat datang kembali, Tuan Xavier. Kami semua sangat senang mendengar Tuan sudah pulih dan kembali bekerja. Terima kasih. Berkat doa dan kerja keras kalian semua, saya bisa berdiri di sini lagi. Dan saya sangat menghargai dedikasi kalian selama saya tidak berada di kantor. Setelah apa yang saya alami kemarin, saya jadi sadar kesehatan itu aset paling berharga. Mulai hari ini, perusahaan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin gratis untuk seluruh karyawan. Dan sebagai bentuk apresiasi, saya juga akan memberikan bonus khusus untuk kalian semua. Ih, Xavier mode CEO emang beda banget sih. Aura-aura pemimpin banget, gak kaleng-kaleng. Dan untuk hari ini, Davina akan menemani saya di kantor. Tolong bantu dia jika membutuhkan sesuatu, karena mulai sekarang, kalian akan sering melihatnya bersama saya. Jadi gini rasanya jadi pasangan seorang CEO. Wih, keren banget. Tapi jangan sombong dulu, Davina. Davina, kebiasaan banget tiba-tiba bengong gitu. Iya, maaf ke bawah suasana aja. Kamu mikirin apa sih sampai senyum-senyum gak jelas seperti itu? Ada deh, rahasia. Itu karyawannya udah pada bubar ya? Dari tadi, Vin, mereka sempat nyapa kamu, tapi kamu malah asik senyum sendiri. Maaf deh. Sekarang saya ada rapat. Kamu mau nunggu di ruangan saya atau di kafe perusahaan? Ikut lo dong, kan gue kesini buat mantau lo. Kalau cuma disuruh nunggu, mending gue di rumah aja, bisa sambil rebahan. Benar juga. Maaf, saya lupa. Faktor utuh. Ya udah, ayo. Katanya mau rapat. Baik, kita mulai dari laporan minggu ketiga. Fase pondasi seharusnya mencapai 80%, tapi laporan yang masuk baru 65%. Bisa jelaskan penyebab pastinya? Ada kendala pasokan material, Tuan. Truk pengiriman tertahan di pelabuhan. Baik, kendala bisa dimaklumi, tapi tidak boleh berulang. Mulai sekarang, pastikan stok material disiapkan 2 minggu sebelumnya. Saya tidak ingin proyek berhenti hanya karena pasokan. Astaga, Xavier berkarisma banget kalau lagi kerja. Gue yang baru lihat dia mode CEO aja udah kesemsem gini. Apalagi karyawannya yang tiap hari ketemu dia. Apalagi karyawannya pada cakep-cakep lagi. Awas aja kalau berani ngelirik salah satu dari mereka, Xavier. Gue cubit lo sampai inget Saya dosa. tidak ingin ada kebocoran dana sekecil apapun. Audit tambahan saya minta hari ini juga. Kita sudah terlalu jauh untuk gagal karena detail kecil. Kalau satu bagian melemah, semuanya runtuh. Aduh, lama amat ini rapat. Pinggang gue rasanya mau copot deh. Rapat selesai. Saya tunggu laporan perbaikan sebelum pukul 5 sore. Davina, Udah nih rapatnya. sudah. Tapi saya masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kamu sebaiknya istirahat saja di ruangan saya. Gak mau, gue ikut kemanapun lo pergi. Yakin? Yakin banget. Ini dokumen yang perlu Tuan tanda tangani. Pastikan proyek ini berjalan dengan baik. Cek semua kebutuhan dan pastikan tidak ada kendala di lapangan. Baik Tuan, klien kita sedang dalam perjalanan ke sini. Apakah Tuan ingin menyambut mereka di lobi? Iya, kamu turun lebih dulu. Saya menyusul. Baik Tuan.
Lo mau kemana? Gue ikut. Ayo. Lo ke toilet? Ngapain ngajak gue juga? Perasaan tadi kamu yang bilang mau ikut saya kan? Iya, tapi gue kira bukan ke toilet, Xavier. Kenapa lo nggak bilang dulu sih? Kamu gak nanya. Yes, ya udah sana, cepetan kalau mau ke toilet. Ih, Xavier, gimana kalau ada yang lihat? Tidak akan ada yang lihat. Lagian ini kantor saya, dan kamu juga milik saya. Jadi terserah saya. Tapi Tenaga saya sudah kembali. Ayo, kita temui klien saya. lo ke toilet cuma buat itu doang. Lah, di rumah juga bisa kali. Memangnya boleh. Bukan gitu maksud gue. Aduh, salah ngomong deh gue. Saya pegang omongan kamu barusan ya. Suka-suka lo deh. Jawaban kamu justru bikin saya makin tertantang. Udah Gih, klien lo nunggu tuh. Ntar proyeknya gagal, lo salahin gue lagi. Tidak akan, semuanya sudah beres. Pertemuan ini hanya silaturahmi, bukan negosiasi besar. Syukurlah, gue nggak jadi jual ginjal buat ganti rugi kalau lo rugi proyek. Kamu seharusnya tidak duduk lama di bawah matahari seperti ini. Panasnya bisa bikin kamu pusing. Dokter Kenzo, Terimalah, tubuhmu butuh cairan. Cuaca hari ini benar-benar ekstrim. Bisa bikin siapapun dehidrasi. maaf dok, saya nggak bisa nerima ini. Saya bisa beli sendiri. Yolanda, saya hanya... Tolong, jangan temui saya dulu ya. Saya tahu dokter cuma kasihan sama saya. Dan saya nggak butuh dikasihani. Saya cuma butuh waktu buat nenangin diri. Saya takut kalau saya terus kayak gini, malah saya yang nyakitin dokter nanti. Yolanda, bukan itu maksud saya. Terima kasih buat perhatiannya, tapi saya harus pergi sekarang. Apa benar, ini cuman karena kasihan? Kenapa gue nggak bisa nyangkal omongan dia barusan? Sebenarnya, perasaan apa yang gue rasain sekarang? Dia bahkan gak nyangkal sama sekali. Berarti bener kan, dia cuman kasihan sama gue. Gue bodoh banget, berharap lebih pada seseorang yang hatinya mungkin bukan buat gue. Gue salut banget sama lo, sumpah. Lo baru sembuh dan disambut dengan kerjaan yang udah numpuk segunung, tapi tetap aja bisa handle semuanya. Dan gue cuman ngintilin lo aja dari tadi, tapi kok malah gue yang capek ya? Gerah banget, padahal AC nyala. Jangan-jangan gara-gara perut gue udah mulai gede nih. Itu wajar, Davina. Kamu sedang hamil. Tubuhmu bekerja lebih keras dari biasanya. Iya akhir-akhir ini tuh dikit-dikit pengen rebahan. Tapi rebahan doang rasanya udah capek banget, kayak abis maraton. Baju gue juga udah mulai pada sempit. Ya ampun, gue resmi jadi bumil guys. Kalau begitu, saya resminya jadi Pak Mil. Bagaimana kalau setelah ini kita ke mall? Saya ingin belikan kamu pakaian baru, sekalian minuman dingin. Tapi lo kan lagi kerja. Jangan mentang-mentang lo CEO terus enaknya cabut di jam kerja kayak gini. Tidak apa-apa, setelah rapat tadi tidak ada agenda penting. Kita hanya pergi sebentar, 2 jam saja. Setelah itu, saya antar kamu pulang, lalu saya kembali ke kantor. Beneran bisa nih? Aman? Aman. Asik! Makasih sayangku. Pelan-pelan, sayang, ingat, ada anak saya di perut kamu. Iya, maaf ya sayang, mami lupa. Bisa-bisanya lupa. Janji deh, nggak lagi. Ayo cepet, sebelum 2 jamnya habis, cuman buat ngobrol doang. Sepertinya keputusan membawa dia ke mall tidak sia-sia. Setidaknya saya jadi tahu hal-hal kecil yang dia suka dan yang tidak. Tunggu. Ada apa lagi? Lo tunggu di situ aja ya, sambil istirahat. Pasti capek banget bawa tas sebanyak itu. Gue bentar doang kok. Kamu mau kemana? Rahasia, nanti juga lo tahu.
Kamu habis beli apa di toko seragam sekolah? Ya jelas lah beli seragam sekolah. Untuk siapa? Sebelumnya gue kasih tahu dulu ya, gue nggak nerima penolakan. Ini bukan kemauan gue, tapi kemauan anak lo. Anak saya. Kamu semakin membuat saya penasaran. Santai aja, nggak susah kok. Gue cuman pengen kita pakai seragam sekolah bareng, terus pergi ke sekolah kayak anak SMA. Terserah deh sekolah yang mana, yang penting ke sekolah. Entah kenapa tiba-tiba gue kangen banget suasana itu. Gue pengen banget ngerasain vibe sekolah bareng lo. Kamu serius mau saya seorang CEO jalan-jalan pakai seragam sekolah? Inget ya, gue nggak nerima penolakan. Ayo kita ganti baju sekarang. Sekarang, waktu kita tinggal 30 menit lagi, Davina, dan kamu sendiri yang bilang, saya tidak boleh seenaknya hanya karena saya seorang CEO. Kalau saya telat balik ke kantor, reputasi saya bisa tercoreng. Ah iya bener juga, gue lupa. Padahal gue udah excited banget. Kamu lucu kalau kecewa seperti itu. Tapi kalau nggak bisa sekarang, besok pagi aja. Besok, tidak bisa, saya ada rapat penting. Enggak tuh, gue lihat jadwal lo ya tadi pagi. Rapat lo jam 10 kan? Berarti masih sempet kalau kita ke sekolah dulu. Kamu benar-benar detail ya. Baiklah, saya menyerah. Yes, ketahuan mau ngelak. Tapi lo kalah, Xavier. Saya rela kalah asalkan kamu bahagia. Cheesy banget sih lo. Itu namanya romantis, bukan cheesy. Iya romantis versi CEO kaku. Jadi, ini beneran ngidam, bukan sekedar niat ngejailin Xavier kan? Kalau dibilang jujur, mungkin 50-50 sih, Dok. Kapan lagi kan bisa jailin Xavier tapi punya alasan manis, ngidam. Klasik banget alasannya. Astaga, Xavier versi CEO aja udah bikin jantung gue error. Pi ini versi anak sekolahannya double kill banget. Saya tahu kamu sedang terpana, tapi kamu juga kelihatan sangat cantik hari ini. Dan lebih baik, kamu jangan terlalu dekat. Jangan sampai saya cium kamu di depan Kenzo. Iya, gue kedeketan ya. Maaf, refleks. Kalian berdua selalu seperti ini. Sebelum kalian bersenang-senang, saya harus pastikan kondisi kalian stabil dulu. Dok, Yola terima minuman yang dokter kasih kemarin. Awalnya sih iya, tapi begitu mata kami bertemu, dia tiba-tiba menarik tangannya. Katanya dia belum siap dan minta saya untuk tidak menemuinya dulu, lalu dia pergi. Ah iya, saya lupa dok. Dia pernah bilang tiap lihat muka dokter, dia keingat Kenzio. Maaf ya dok, saya salah waktu ngasih sarannya. Tidak apa-apa Davina, justru berkat kamu, saya jadi tahu banyak hal tentang Yolanda. Dan mungkin, tapi kalau masalahnya karena kemiripan wajah, itu akan sulit dihindari. Saya tahu, tapi saya punya satu cara yang ingin saya coba. Saya harap itu bisa berhasil. Amin. Semangkui dok. Akhirnya rasa kangen gue terobati juga. Makasih ya udah mau nurutin ngidam gue. Sama-sama, saya janji hari ini kamu harus senang. Lo sadar nggak sih semua ciwi-ciwi di sini tuh pada mantengin lo? Saya justru sedang berusaha pura-pura tidak sadar, tapi sayangnya kamu baru saja menyadarkan saya. Astaga, lo salting ya? Parah sih seorang CEO malu diliatin bocil. Emangnya kamu tidak cemburu? Cemburu sama bocil-bocil itu? Please, enggak Samsek. Lo sama mereka tuh cocoknya jadi paman sama keponakan, sumpah. Atau mungkin jadi sugar? Sugar apa? Gue tahu ya lo mau ngomong apa. Udah deh, stop di situ Pak Xavier. Udah, gue lapar. Lo nggak
kangen ya sama vibe sekolah kayak gini. Angin sepoi-sepoi, anak-anak teriak di lapangan, terus ada suara bel yang bikin panik. Sejujurnya dulu saya jarang benar-benar ke sekolah. Saya lebih banyak belajar di rumah, guru yang datang ke tempat saya. Tapi sesekali saya hadir ke sekolah, hanya kalau ada hal yang penting. Berarti lo nggak sempat ngerasain ribetnya tugas, upacara panas-panasan, atau rebutan jajan di kantin? Ya begitulah, waktu kelas 10 saya sempat sekolah full selama 1 semester. Tapi jujur saja, saya hampir lupa semuanya. Yang saya ingat cuma dari pagi sampai siang saya belajar di sekolah. Lalu malamnya sibuk dengan urusan perusahaan. Nah tuh, ngidam gue ternyata berguna juga kan? Sekarang lo bisa ngerasain gimana jadi anak sekolah beneran. Begitulah, dan ternyata seperti ini rasanya jadi manusia biasa ya. Makanya hidup tuh jangan kaku mulu, Mr. CEO. Kadang lo juga butuh santai. Hirup udara segar gini tuh menenangkan banget. Astaga, bel masuk udah bunyi dari tadi, tapi kalian masih santai makan di taman. Maaf Bu, kami sebenarnya... Apa? Mau alasan apa lagi? Yang satu pakai jaket tebal di jam pelajaran, yang satu lagi pakai kacamata hitam. Kalian pikir ini mall? Ayo ikut saya ke ruang BK. Saya akan panggil orang tua kalian. Tapi Bu, kami tuh... Cepat! Duh, gimana dong, Xavier? Serem banget ibunya. Sudah, ikuti saja dulu, nanti setelah sampai di ruang BK, biar saya yang berbicara dengannya. Baik, sekarang sebutkan nama kalian dan dari kelas berapa. Maaf Bu, tapi kami bukan siswa di sekolah ini. Jangan bohong, alasan seperti itu sudah sering saya dengar. Yang dikatakan pasangan saya benar, Bu. Usia kami bahkan sudah jauh dari usia anak sekolah. Oh, jadi kalian bukan siswa dari sekolah ini? Kalau begitu, kenapa memakai seragam sekolah? Istri saya sedang mengandung, Bu. Dia mengidam hal yang agak tidak biasa, ingin mengenakan seragam sekolah dan berangkat bersama saya, seperti masa sekolah dulu. Ah, pantas saja kamu pakai jaket tebal di cuaca panas begini. Maaf, saya tidak tahu kamu sedang hamil. Tidak apa-apa, Bu. Ini sepenuhnya kesalahan kami juga. Seharusnya kami meminta izin terlebih dahulu. Ah, tidak perlu izin. Justru saya senang bisa melihat pasangan seperti kalian. Tapi sebentar, saya merasa pernah melihat wajah Anda di suatu tempat. Nama Anda juga cukup familiar. Xavier Aldrich. Tunggu, Xavier Aldrich. Astaga, Anda Xavier Aldrich, CEO Aldrich Corporation itu bukan? Tolong jangan terlalu keras, Bu. Ah, maaf. Saya hanya tidak menyangka. Sungguh kehormatan bisa bertemu langsung dengan Anda, Tuan Xavier. Dan ini istri Anda. Iya, benar. Kami sudah menikah, tapi mohon untuk tidak menyebarkan hal ini kepada siapapun. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa menjaga privasi kami. Ih, jangan ngomong istri sering-sering dong. Gue bisa meleleh tahu. Oh, tentu saja tidak, Tuan. Saya janji akan merahasiakan semuanya. Tapi, kalau boleh, bisakah saya berfoto sebentar dengan Anda? Saya janji, foto ini hanya untuk saya pribadi. Tentu saja boleh. Terima kasih. Maaf ya, Nyonya. Boleh tolong fotokan kami? Hah? Saya? Serius dia cuma minta tolong buat fotoin? Gak ngajak gue foto bareng juga? Iya, tolong ya. Oke. Satu foto lagi ya, Nyonya. Baik. Tuan Xavier, boleh tidak kalau saya merangkul lengan Anda sedikit hanya untuk foto? Saya janji. Sudah, selesai. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Ah, kalian tidak ingin berkeliling sebentar lagi? Tidak perlu, Bu. Kami masih ada urusan lain. Permisi. Lo tuh ya, nggak risih ya dirangkul gitu? Saya belum sempat menolak, tapi tangan guru itu sudah merangkul lengan saya. Mau menolak pun takut tidak sopan. Alasan. Sepertinya saya harus melakukan sesuatu sebelum dia makin marah. Ngapain berhenti? Turun dulu, ikut saya. Tunggu
di sini sebentar ya. Dasar cowok, kayaknya emang diciptain buat nggak peka deh. Udah gue manyun dari tadi, bukannya minta maaf malah disuruh turun, terus ditinggalin. Ih, ngidam gue kali ini fail banget. Astaga, dia beli bunga. Oke, sweet sih. Tapi jangan cepat luluh, Davina. Jangan. Cara lo basi banget, sumpah. Tebakan saya benar, kamu pasti ngomong gitu. Bunga aja kayaknya nggak cukup buat kamu. Jadi, coba tebak, saya bawa apa lagi? Apaan sih? Gue lagi nggak mood buat tebak-tebakan. Apaan ya? Cepetan tunjukin dong, bikin penasaran gue aja. Coba lihat ini. Itu Batagor Mang Togar. Ah, makasih. Baru kali ini saya lihat sebungkus batagor bisa mengalahkan sikat bunga. Jelas dong, bunga cuma bisa dipajang. Kalau Batagor bisa nyelamatin perut gue. Lo tahu sendiri kan kalau cewek kelaparan itu bahaya. Ya ampun, ini rasa yang gue kangenin, Mang Togar. Emang gak ada duanya, sumpah. Syukurlah kamu suka, walau saya harus menahan diri. Kasian banget, lo ngiler ya? Saya cuma menatap kamu, bukan batagornya. Alah, bohong banget tuh. Nih, lihat nih. Enak banget. Sorry deh. Nih, buka mulut lo. Saya tidak bisa makan itu sekarang. Alah, gaya banget. Emangnya lo kuat lihat gue makan gini? Tenang aja, gue nggak bakal ngadu ke dokter Kenzo kok. Nih, cuman sesuap aja biar lo nggak penasaran. Sepertinya saya harus menandatangani kontrak eksklusif dengan Mang Togar supaya cuman kita yang bisa makan batagor ini. Lebay lo. Tapi gue setuju sih. Batagor Mang Togar emang dewanya Batagor. Yolanda? Apa sampai separah itu, sampai dia harus ke psikiater? Dokter Kenzo, ada yang bisa saya bantu? Atau dokter ingin sesi konseling dengan saya juga? Ah, tidak dok, kalau tidak mengganggu, boleh saya duduk sebentar. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Tentu, silahkan duduk. Jadi begini dok, pasien yang baru saja keluar, kebetulan teman dekat saya. Boleh saya tahu apa yang membawanya kemari? Nona Yolanda datang untuk berkonsultasi dengan saya. Setelah sesi wawancara, saya mendapati dia mengalami PTSD, gangguan stres pasca trauma yang cukup berat. Ia tampak diliputi rasa bersalah dan kecemasan yang berulang. Jadi, apa ada cara untuk membantunya? Untuk saat ini, dia perlu memvalidasi dirinya sendiri, meyakinkan bahwa apa yang terjadi bukan untuk dihindari. Selain itu, suasana baru juga bisa membantu, liburan singkat misalnya. Apa dia harus menjalani terapi rutin? Tentu, obat-obatan saja tidak cukup. Saya sudah menjadwalkan sesi terapi mingguan untuknya. Dokter tampak sangat mencemaskannya ya. Dia teman yang penting buat saya. Terima kasih sudah bersedia membantu dok. Tapi saya punya satu permintaan. Tolong dampingi dia sampai benar-benar pulih. Tentu saja, tapi jangan lupa, dukungan dari orang terdekat sangat berpengaruh bagi kesembuhannya. Kalau saja orang terdekat itu bisa, berarti saya... Dok, baik dok, terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Gue harus lakuin itu sekarang. Kalau itu bisa bantu Yolanda, gue rela berubah sepenuhnya. Gue harap dengan begitu, dia bisa beneran lupain Kenzo.